got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas pengantar teknik komputer berjudul menghitung kebutuhan kalori harian dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Afdal STMSC. Saya akan menjelaskan rincian proyek menghitung kebutuhan kalori harian. Kalori merupakan nilai energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Kalori sangat penting untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam melakukan aktivitas. Menurut rincian 2015 sampai 2020 tentang orang Amerika, kalori bagi wanita diperlukan 1.600 sampai dengan 2.400 kilokalori. Sedangkan pria dibutuhkan 2.000 sampai 3.000 kilokalori. Kebutuhan kalori per hari tiap orang bisa berbeda, tergantung kondisi tubuh dan aktivitas. Cara menghitung kebutuhan kalori bisa kita dapatkan dengan memperhitungkan BMR. BMR adalah kalori yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh, memiliki kepanjangan basal metabolic rate. Mengetahui BMR bermanfaat untuk mengetahui banyaknya kalori yang harus kita dapatkan dalam sehari guna mencapai berat badan ideal. Jika kita kelebihan berat badan, BMR bisa menjadi panduan untuk membatasi asupan kalori setiap hari. Begitu pula bila berat badan kita kurang, kita bisa menambahkan asupan kalori sesuai kebutuhan sehingga ada lebih banyak energi yang disimpan dalam tubuh dan kenaikan berat badan pun akan terjadi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan algoritma dari menghitung kebutuhan kalori harian. Nah, langkah yang pertama adalah mulai. Langkah yang kedua, output menghitung total kebutuhan kalori berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Kemudian, langkah ketiga yaitu output pernyataan yang seperti pada tampilan slide bisa dibaca. Langkah yang keempat, kemudian menginput berat badan dalam bentuk kilogram, tinggi badan dalam bentuk sentimeter, usia, tingkat aktivitas seperti pada panduan yang di atas, jenis kelamin. Kemudian pada langkah yang kelima, if atau jika jenis kelaminnya pria, maka pada langkah keenam, BMR akan menampilkan rumus seperti pada slide berikut. Dan pada langkah yang ketujuh, elif atau selain itu jika jenis kelamin wanita, maka BMR akan menghitung dengan rumus pada slide berikut. Kemudian pada langkah 9, hitung total kebutuhan kalori, yaitu kalikan BMR yang sudah kita hitung dengan tingkat aktivitas. Kemudian pada langkah yang ke-10, output hasil dari total kebutuhan kalori. Dan langkah ke-11 adalah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart menghitung kebutuhan kalori harian. Yang pertama ada start. Di sini start menggunakan oval shape. Oval shape sendiri berfungsi untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Kemudian output menghitung total kebutuhan kalori harian. Di sini menggunakan yang namanya parallelogram shape untuk mewakili data yang masuk atau data yang keluar. Setelah output menghitung total kebutuhan kalori harian, selanjutnya output faktor berdasarkan aktivitas tingkatnya. Kemudian setelah output, dia akan menginput berat badan, tinggi badan, usia, tingkat aktivitas, dan juga jenis kelamin. Dikarenakan di sini jenis kelamin ada pria dan wanita, maka kita menggunakan diamond shape untuk menunjukkan keputusan berulang. Jika dia wanita, maka BMR-nya akan seperti yang ada pada di layar, dan jika pria, BMR-nya akan seperti yang ada pada di layar. BMR pria dan wanita, kita menggunakan yang namanya rectangle shape, berfungsi untuk menyatakan proses atau langkah yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya kita juga menggunakan parallelogram kembali, seperti fungsinya untuk mewakili data yang masuk atau keluar, sehingga yang terakhir akan mengoutput hasil dari total kebutuhan kalori. Terakhir kita menggunakan oval shape kembali, yaitu stop. Baik, sekarang saya akan menjelaskan seluruh code tentang menghitung kebutuhan kalori harian. Start, kemudian print menghitung total kebutuhan kalori harian.
print faktor aktivitas berdasarkan tingkat aktivitas. Kemudian input berat badan, tinggi badan, usia, tingkat aktivitas, jenis kelamin. Kemudian if jenis kelamin pria, kemudian BMR sesuai yang ditampilkan pada sudut kode. Kemudian if jenis kelamin wanita, kemudian BMR sesuai yang ditampilkan pada sudut kode. Kemudian total kebutuhan kalori kalikan BMR dengan tingkat aktivitas. Kemudian print hasil dari variabel total kebutuhan kalori. Kemudian stop. Baik, saya sekarang akan menjelaskan kode untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Nah, yang pertama kita akan menampilkan panduan tingkat aktivitas dengan kode print menghitung total kebutuhan kalori harian berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Kemudian kita membuat variabel panduan aktifnya berdasarkan pada slide, dan kemudian kita akan print panduan aktivitasnya. Kemudian kita akan meminta input dari pengguna dengan kode berat badan sama dengan kilowatt, kemudian input masukkan berat badan dalam bentuk kilogram, dan begitu juga dengan tinggi badan dalam bentuk kilowatt dan usia dalam bentuk integer dan tingkat aktivitas dalam bentuk kilowatt dan terakhir jenis kelamin. Kemudian kita akan menghitung BMR berdasarkan rumus Harris-Benedict tergantung jenis kelamin yang dimasukkan oleh pengguna. Jika jenis kelaminnya pria, maka kita akan menggunakan kode if jenis kelamin lower sama dengan pria, maka BMR akan menghitung sesuai rumus yang pada slide. Kemudian jika wanita, maka menggunakan rumus elif jenis kelamin lower sama dengan wanita, maka BMR akan menghitung sesuai pada slide. Kemudian kita akan menghitung total kebutuhan kalori harian. Nah, untuk kodenya kita akan membuat variabel total kebutuhan kalori harian sama dengan BMR yang sudah kita hitung tadi dikali dengan tingkat aktivitas. Kemudian kita akan menampilkan hasil total kebutuhan kalori harian. Nah, untuk hasil total kebutuhan kalori harian kita akan membuat kode dengan print total kebutuhan kalori harian sama dengan, dan kita akan memasukkan total kebutuhan kalori harian yang kita tadi buat. Untuk hasil dari kodenya dapat dilihat pada tampilan slide. Dia akan menghitung total kebutuhan kalori harian berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Itu merupakan informasi bagi pengguna. Kemudian di outputnya nih ada berikut adalah panduan untuk faktor tingkat aktivitas. Biasanya sebagai informasi kepada user. Kemudian user akan memasukkan berat badan dalam bentuk kilogram seperti pada slide, yaitu 55. Kemudian user akan memasukkan tinggi badan dalam bentuk sentimeter, yaitu 160. Kemudian user akan memasukkan usia, yaitu 18 tahun. Kemudian user akan memasukkan tingkat aktivitas. Di sini pada slide tingkat aktivitasnya adalah 1,375. Kemudian user akan memasukkan jenis kelamin. Pada slide jenis kelamin yang user masukkan adalah wanita. Kemudian kode akan menghitung total kebutuhan kalori, yaitu 1889,37 sekian kalori. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa penggunaan algoritma, flowchart, dan juga pseudocode untuk menghitung kebutuhan kalori harian dapat memudahkan user dalam menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Metode ini memberikan cara sistematis dan terstruktur untuk menghitung kebutuhan kalori yang memungkinkan user dengan mudah memahami dan menerapkan proses tersebut. Dengan demikian, tugas ini bertujuan untuk memberikan alat yang berguna bagi user untuk lebih sadar terhadap kebutuhan kalori harian mereka dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kita menggunakan yang namanya rectangle shape, berfungsi untuk menyatakan proses atau langkah yang akan terjadi. Kemudian kita selanjutnya dan dalam bentuk sentimeter, tingkat aktivitas, dan jenis kelamin. Kemudian usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.